Kalau orang mengkafirkan orang, sementara orang yang dikafirkan itu tidak kafir, maka kafirnya itu kembali kepada orang yang mengkafirkan itu. Kalau orang mengkafirkan orang, sementara orang yang dikafirkan itu tidak kafir, maka kafirnya itu kembali kepada orang yang mengkafirkan itu. Agar Islam ahli sunnah wal jamaah itu agar dibawa ke Indonesia. Karena apa? Karena Islam yang lahirnya di Arab, ya, ini dalam mimpinya tersebut sudah susah untuk dikembangkan di asal datangnya Islam, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah di daerah Makkah ini, di Makkah Madinah. Wirainya temenan ya. Salah satu pendiri NU itu ya dalam seorang kiai menceritakan bahasanya wirainya ya, wirai salah satu itu ada kiai yang sangat wirai ya, jadi kalau dia hati-hati ya hati-hati pada itu, jangankan dari hal yang haram, yang subhat ya, yang halal saja dia sangat menjaga. Pandai-pandainya ulama-ulama NU membuatkan satu metode yang mana metode itu mudah dicerna oleh masyarakat awam. Maka kalau Wali Songo hidup di zaman sekarang, mungkin juga akan bermedsos ini. Oh pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, kita berjumpa lagi dalam NU Banjarsari Channel bersama saya Ahmad Mubarok. Kali ini saya berkunjung ke salah satu penggerak dari MWC NU Kecamatan Banjarsari, yaitu di samping saya ada Kiai Azhari. Nah, saya sering menyebutnya Kang Azhari gitu ya. Kebetulan Kang Azhari ini bukan salah satu ya, tapi memang menjabat gitu. Menjabat sebagai Katib Rois Suriah MWC NU Kecamatan Banjarsari. Nah, kali ini saya berkunjung ke sini ingin mendiskusikan atau ingin berbincang-bincang lah ya, berbincang-bincang yang berkaitannya dengan peringatan Harlah NU yang ke-98, yaitu Harlah NU pada tahun ini. Nah, kalau kita berbicara tentang NU, saya kira organisasi ini adalah salah satu organisasi yang cukup unik. Karena sampai dengan tahun ini, yaitu sudah sampai Harlah yang ke-98, secara ideologi dan secara gerakan, ini masih murni dari awal sampai sekarang masih tetap. Belum ada perubahan dalam ADART secara ideologi. Walaupun kalau kita berbicara tentang pola gerakan tentu itu sudah berbeda. Karena apa yang dihadapi pada zaman dulu waktu pendirian Nahdlatul Ulama dengan era sekarang itu sudah sangat berbeda. Tetapi dari dasar-dasar dari ideologinya itu masih tetap dipertahankan. Ini ada keunikan. Nah, kalau kita berbicara tentang keunikan itu Kang Azhari ya, kenapa kok NU sampai sekarang itu masih ada? Sebenarnya dulu itu pendirinya siapa dan kok bisa gitu ya NU sampai sekarang masih luar biasa. Itu proses pendiriannya dulu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Sebelumnya saya aturkan banyak terima kasih pada sahabat saya Kang Ahmad Mubarok. Sebenarnya ini sudah lama ya kita kumpul-kumpul, alhamdulillah ini ngimpi apa gitu pada malam hari ini jenengan kerso datang ke sini ya, kita bincang-bincang tentang masalah berkaitan dengan Jamiah Nahdlatul Ulama. Seperti apa yang tadi dikatakan bahwasanya Jamiah Nahdlatul Ulama ini adalah jamiah yang unik ya, yang insya Allah jamiah ini
penuh dengan keberkahan. Amin. Karena Jamiah Nahdlatul Ulama ini bukan hanya jamiah yang biasa. Jamiah Nahdlatul Ulama ini ya, selain didoakan oleh para ulama, juga insya Allah ya dijaga oleh para aulia ilah yang ada di khususnya yang ada di Indonesia. Saya dulu pernah mendengar ya dari salah seorang kiai bahwasanya ada seorang kiai yang mengatakan bahwasanya salah satu wali 9 gitu ya, dia itu belajar di Mekah ya, belajar di Mekah, lalu beliau mimpi, kalau nggak salah itu mimpi Kang Barok ya, mimpi bertemu dengan Rasulullah. Itu dulu ya, dulu sebelum ada gerakan-gerakan yang seperti sekarang ya, gerakan-gerakan yang ya bisa dikatakan gimana ya, radikal atau gimana itu. Mungkin kalau dulu disebutnya Khawarij mungkin ya. Ya, Khawarij. Itu Rasulullah memberikan dalam mimpinya itu gimana ya, bukan menganjurkan, jadi agar Islam ahli sunnah wal jamaah itu agar dibawa ke Indonesia. Karena apa? Karena Islam yang lahirnya di Arab ya, ini dalam mimpinya tersebut sudah susah untuk dikembangkan di asal datangnya Islam, yaitu yang dibawa Rasulullah di daerah Makkah ini, di Makkah Madinah. Ini masyhur ya. Tadi saya juga kalau nggak salah tadi saya baca lagi itu ada ketemu lagi ya. Namun saya lupa, kalau nggak salah itu Kiai Asy'ad atau siapa itu ya. Salah satu tokoh pendiri NU. Jadi bawa Islam ahli sunnah wal jamaah ini ke Indonesia ya, ke negaramu, ke daerahmu, karena Islam ahli sunnah wal jamaah ini sudah susah untuk berkembang di negara asalnya, yaitu di Arab Saudi. Mungkin sekarang juga kondisinya udah berbeda. Ya, kondisinya sudah berbeda. Itu dulu ya, dulu sebelum ada aliran-aliran sekarang yang suka mengkafir-kafirkan. Lalu NU ini didirikan ya oleh para ulama, termasuk ulama-ulama yang khas lah, yang diberi gelar Hadratus Syekh, termasuk Basyim Asy'ari ya, Basyim Asy'ari, tokoh sentralnya itu Basyim Asy'ari, atas restu gurunya yaitu Syekh Khalil Bangkalan Madura. Karena kalau dalam materi-materi pengkaderan itu ya, saya dapatkan itu, jadi di Indonesia itu yang mendapat gelar Syekh Hadratus Syekh itu cuma 2 ya. Satu perempuan dari daerah Sumatera, lalu yang kedua Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada waktu itu. Berarti status Hadratus Syekh itu sesuatu yang ada kriterianya gitu. Kriterianya, tidak kayak zaman sekarang ya. Yang penting asal udah ceramah maka udah ulama gitu. Karena zaman sekarang itu banyak penceramah namun sedikit ulama. Makanya dengan modal keberanian, modal satu ayat, modal satu hadis langsung bisa modal bicara di depan umum, menerangkan bla 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 ya, itu juga saya sangat khawatir ya melihat perkembangan zaman sekarang ini. Namun alhamdulillah saya sendiri bangga menjadi warga Jamiah Nahdlatul Ulama, karena sebagaimana wasiat bapak saya ini dulu, kamu harus berpegang teguh, harus ikut dengan Jamiah Nahdlatul Ulama, insya Allah berkah ya. Oke Kang Azhari, sebelum kita membahas pada hal yang lain, tadi dikatakan bahwa ada seorang ulama yang bermimpi bertemu Rasulullah gitu, yang yang menganjurkan kepada ulama itu untuk membawa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ke Indonesia. Ini. Nah, ini kan yang bermimpi seorang ulama, Pak Kiai ya, seorang ulama yang berbeda dengan mungkin kalau saya yang bermimpi mungkin nggak jadi apa-apa mungkin ya. Kalau saya yang bermimpi. Tapi ini kan seorang ulama ya,
Nah, dalam mungkin bisa sedikit berkomentar tentang perbedaan mimpi itu seberapa akuratnya sih? Kalau orang-orang Barat mungkin berkata, wah itu kan cuma mimpi, cuma apa namanya, cuma bunga tidur gitu. Nah, dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa gitu? Ini ya. Seperti dalam keterangan itu kan mimpi itu kan termasuk salah satu tanda nubuah itu kalau nggak salah itu ya. Dan saya juga pernah ngaji bahwasanya mimpinya seorang ulama itu bisa dijadikan sebagai pegangan gitu ya. Karena mimpinya seorang ulama itu berbeda dengan mimpi kita. Kalau kita mau tidur ya kalau capek tidur nggak berdoa nggak apa. Beda dengan ulama ya, itu ya. Begitu mungkin ya sekilas saja gitu ya. Penjelasan tentang masalah mimpi itu begitu. Jadi saya pernah waktu ngaji itu jadi mimpinya orang yang soleh itu bisa menjadi pegangan ya. Berbeda dengan mimpinya saya itu ya. Ya. Jadi ada kemungkinan ya kalau ulama itu memang dekat dengan Allah statusnya ya mungkin mimpinya ulama itu bisa dikatakan juga atau perintah dari Allah secara langsung. Mungkin untuk ulama beberapa orang mungkin salah satu cara komunikasinya lewat mimpi. Mungkin seperti itu Pak Kiai ya. Ya kurang lebihnya begitulah. Mudah-mudahan ya. Karena saya yakin ya. Karena kalau saya ngaji ya di kitab-kitab itu kan banyak ya orang yang seorang ulama mimpi lalu diceritakan begini ya begini itu banyak ya dalam kitab-kitab itu banyak keterangan-keterangan yang demikian gambar itu. Memang mimpi ini ya kalau kita melihat ya proses dari kenabian juga saya kira itu banyak dari proses kenabian itu yang datangnya dari mimpi gitu. Bahkan Nabi Yusuf takwil ya, seseorang yang bisa membaca tentang mimpi gitu. Jadi jangan jangan meremehkan kalau mimpinya itu berasal dari ulama gitu. Nah, berkaitan dengan NU pada zaman sekarang ini kan sudah mendekati 1 abad. NU ini suatu perjalanan yang sangat panjang yang sudah beberapa generasi saya kira. Kalau kita mengambilkan dari riwayatnya pendiri kan dari Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian generasinya Mbah Wahid Hasyim, kemudian generasinya Gus Dur, bahkan sekarang sudah generasinya putra-putranya Gus Dur. Ini kan berarti sudah sekitar 4 generasi ya. Sudah 4 generasi yang tentu sudah mengalami banyak perjalanan. Nah, untuk yang NU sekarang gitu ya, NU sekarang saya melihat proses yang sekarang ini cukup luar biasa Pak Kiai, cukup luar biasa karena beberapa tahun ke belakang NU ini seolah-olah dirongrong keberadaannya oleh orang-orang yang tidak suka terhadap NU, terhadap amaliyah NU. Khususnya mungkin karena NU itu ada toriko, ada tasawuf, yang itu bagi orang-orang Wahabi, misal contohnya, itu kan sangat diharamkan mungkin ya, sangat diharamkan karena kata mereka tidak ada tuntunannya. Jadi seperti apa? Jadi tadi apa yang Bapak katakan, NU ini satu jamaah yang unik ya. NU ini adalah sebagai jamiah yang salah satu jamiah sebagai benteng akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau NU sekarang dibully, dicaci maki, saya kira itu sudah tidak kaget bagi saya ya. Karena kalau membaca sejarah ya, zamannya Mbah Hasyim Asy'ari itu juga dibully ya. Dicaci maki gitu ya. Itu sudah biasa jadi NU ya. Lalu yang saya ingat sekali itu sejarah tentang Mbah Hasbullah. Yang mana Mbah Hasbullah itu adalah masuknya NU ke Nasakom itu ya, Iya, Nasakom. Itu kan sampai dibully, dicaci maki, dibully, bahkan sampai mengatakan orang-orang yang tidak senang dengan NU itu, seandainya kepalanya kepalanya
Kiai Wahabasula itu dipecah kalau nggak salah itu, maka akan keluar gambar paru arit itu. Itu padahal seorang ulama ya. Insya Allah mungkin ya, ini juga barokah doanya Mbak Holil Bangkalan Madura, Holil Bangkalan Madura, ya Jabaru ya Kohar itu. Insya Allah siapa orang yang akan ngerecok ke NU maka dia akan tumbang. Ya. Barang siapa yang wali lalu ngerecok ke NU maka akan pudar kewaliannya. Itu. Di antaranya begitu aja mengatakan begitu ya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan insya Allah ya saya sebagai kader Jamiah Nahdlatul Ulama, saya bangga menjadi bagian dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Mungkin mereka juga ada yang mengganggu NU namun mencaci maki NU gimana, tapi kan punya NU itu ya, saya kaget itu begitu ya, jangan kaget lah, saya nggak aneh, mungkin dia NU-nya cuma NU sebatas pengakuan saja, karena dia tidak mendalami apa sih NU itu begitu ya, tidak memahami itu ya, tidak memahami NU itu sebenarnya bagaimana, karena ya dalam berpolitik itu NU itu adalah politik di atas politik gitu ya. Keren-kerennya gitu ya. Politik di atas politik gitu ya. Ya Allah ya Karim. Tapi kalau saya amati emang betul. Ya Allah ya Karim. Ternyata NU itu sudah beberapa kali zamannya PKI berseteru dengan itu tumbang. Ya. Tumbang dengan sendirinya. Banyaklah tentang yang berseteru dengan NU itu dia akan tumbang dengan sendirinya. Insya Allah mungkin itu berkah doanya Mbah Holil Bangkalan Madura ya Jabaru ya Kohar. Ini luar biasa sekali ini saya kira ya. Jadi ternyata di NU itu tidak hanya orang NU-nya saja ternyata yang melindungi organisasi ini. Ternyata juga ada doanya para wali gitu ya. Ternyata ada doanya para wali. Yang kalau wali itu kan statusnya sebagai sebagai kekasih Allah ya, sebagai orang yang cinta kepada Allah dan yang dicintai oleh Allah, gitu. Maka kalau orang yang dicintai berdoa, saya kira ya insya Allah dikabul gitu kan ya. Insya Allah. Oh, ini luar biasa sekali organisasi ini. Kita sebagai zaman sekarang ya, sebagai generasi penerus ya, kita bangga menjadi warga NU. Ya, kita kalau dalam salah satu materi pengkaderan itu kan kita masuk ke Jamiah NU itu ya siap dibully, siap dicaci maki ya. Lalu masuk ke NU itu jangan niat ingin membahasakan NU karena NU itu sudah besar. Ya. Insya Allah, saya yakin. Ya. Yang menjaga saja itu para wali loh. Itu sudah luar biasa sekali. Ya coba kalau sekarang kita ya, tirakatnya Mbah Hasyim itu ya, riyadhahnya Mbah Hasyim sewaktu akan berikan itu kan apa? Ya, kalau dalam salah satu yang saya baca itu Mbah Hasyim Asy'ari itu suruh membaca surat Kahfi ya, sejak dari hulu Sungai Berantas sampai ke hilir Sungai Berantas itu berapa hari itu ya, berapa bulan sesuai dengan perintahnya Mbah Holil Bangkalan Madura. Itu kan subhanallah. Kalau sekarang coba kita suruh sholat malam aja kayaknya 2 rakaat aja udah malasnya mau karu-karuan ya. Karena ya situasi dan kondisi sekarang ini ya. Kita lebih banyak pegang HP daripada membuka yang hal-hal yang gimana ya, yang lebih bermanfaat ya. Insya Allah HP juga bermanfaat tergantung kita yang menggunakannya. Namun saya lihat kalau HP itu kadang-kadang ya buka ini tiba muncul ini ya. Jadi banyak godaannya. Itu kadang-kadang dibuka, apalagi kalau sudah lama tambah nggak karu-karuan itu konten-konten, ambil konten-konten yang nggak konten-konten yang nggak pantas itu pada keluar ya. Jadi insya Allah kalau zaman dulu itu insya Allah wirainya temenan ya. Salah satu pendiri NU itu ya dalam seorang kiai menceritakan bahasanya wirainya ya. Wirai salah satu itu ada kiai yang sangat wirai. Ya, jadi kalau dia hati-hati ya hati-hati pada itu ya. Jangankan dari hal yang haram, yang subhat ya, yang halal saja dia sangat menjaga. Yaitu kalau bepergian itu tidak mau makan di rumah makan itu. Ya. Jadi banget hati-hatinya. Saking hati-hatinya.
Ya kalau kita sekarang lah ya Allah ya Karim ya. Lihat rumah makan, apalagi lihat ceweknya cantik, pelayannya cantik, malah itu langganan. Ya Allah ya Karim ya. Jadi apa namanya, insya Allah ya kita tidak akan salah kalau kita memilih ikut bergabung di Jamiah Nahdlatul Ulama. So, adapun misalkan banyak sekali narasi-narasi sekarang yang menyimpang-nyimpangkan NU di media sosial, ya itu mungkin karena perbedaan pendapat, ya mungkin dia itu belum paham tentang NU. Toh adapun di kiai-kiai NU berbeda pendapat itu sudah biasa ya. Karena kalau ulama NU itu ada yang keras, ada yang setengah-tengah, ada yang biasa. Ya. Namun tetap NU masih mengedepankan untuk mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Jadi tidak gampang mencap seseorang itu kafir, mencap seseorang itu keluar dari Islam, itu amal yang tidak ada di kanjeng Nabi-nya. Insya Allah orang itu tidak akan demikian. Saya kira dulu juga kayaknya pernah dengar gitu ya, pernah dengar kalau orang mengkafirkan orang, sementara orang yang dikafirkan itu tidak kafir, maka kafirnya itu kembali kepada orang yang mengkafirkan itu. Itu ada hadisnya, ada itu. Ada hadisnya ya? Ada hadisnya. Katanya seperti itu. Ya saya suka kaget itu ya. Kita itu tidak boleh bermadhab gitu ya. Kita itu tidak boleh bermadhab kan gitu kan? Ada yang memang begitu. Iya, iya. Ijtihad sendiri, wong baca Qur'annya juga gimana ijtihad sendiri. Ijtihad itu kan ada syarat-syaratnya ya. Lalu dia bilang tidak bermadhab, namun dia itu memegangnya Sahih Bukhari Muslim. Nah, Imam Bukhari itu kan madhabnya madhab Syafi'i. Karena Imam Bukhari itu lahirnya setelah Imam Syafi'i. Coba kalau dalam kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i itu kan tidak ada, kalau nggak salah itu ya, tidak ada yang menerangkan tentang hadis yang sahih, yang ini tidak ada. Karena itu adalah muncul dari seorang pemimpin ya, kalau nggak salah itu siapa, Umar Abdul Aziz atau siapa ya. Jadi khawatir karena banyak sekali bermunculan hadis-hadis yang palsu, lalu memerintahkan seorang ulama untuk bukan menciptakan menyusun satu ilmu untuk memilih-milih hadis, mana hadis yang dhaif, hadis yang sahih, hadis yang mursal itu ya, hadis yang pokoknya hadis, berbagai macam hadis, tipe-tipe maksudnya klasifikasi hadis itu ya. Ya kalau sebenarnya kalau melihat begitu, jadi dia itu ya bisa dikatakan dia itu mengatakan kepada orang jangan bermadhab, tapi dia mengikuti ulama yang bermadhab itu. Seperti Imam Bukhari. Karena bagian dari hati-hatinya Imam Bukhari, subhanallah ya. Jadi sebenarnya kalau difikirkan rancu juga ya mereka itu ya. Iya. Ngakunya jangan mengikuti madhab, tapi mengikuti orang. Gitu. Mereka sendiri mengikuti gitu. Ya hadis sahih itu kan kata Bukhari, Imam Bukhari kan. Imam Bukhari itu kan hati-hati. Imam Bukhari itu ya, saya ini mengklasifikasikan hadis dhaif, hadis ini ya perawinya begini, tapi jangan sampai saya ini mengklasifikasikan hadis lalu orangnya ini begini, jangan sampai saya itu ghibah ya dengan perawi tersebut. Kalau misalkan ada yang perawinya ada yang lemah begitu ya, jangan sampai saya itu jangan sampai saya itu ghibah dengan orang tersebut ya. Itu kan luar biasa, subhanallah. Kalau kita kan nggak bisa kayaknya. Ya itu ya, enaknya kita jadi orang itu begitu ya. Orang NU itu enak begitu. Jadi kita sudah diberikan tentang pelajaran-pelajaran keilmuan oleh para kiai-kiai kita, dijabarkan. Kita tidak orang awam itu tidak perlu memikirkan dalilnya mana. Kalau dulu ya waktu ngaji saya itu dulu orang-orang tua dulu itu ngaji ya, misalkan hafalan utawi rukune Islam begitu ya. Iku ono 5 perkara gitu ya. Gitu. Ingkang dingin maca syahadat. Dia tuh nggak tahu nggak nanyakan dalilnya dari mana, nggak ada. Enggak ribet lah ya. Nggak ribet. Nanti kalau orang awam belajar ya kalau masih muda, kalau udah tua belajar mana dalilnya. Ya, kapan ngaji?
Cerdasnya kiai-kiai NU itu di situ ya. Ya. Betul, cerdas pandai-pandainya ulama-ulama NU membuatkan satu metode yang mana metode itu mudah dicerna oleh masyarakat awam. Untuk semua kalangan Semua gitu ya, kalangan. semua Nah, kalangan. saya ada yang mengatakan pernah dengar ya, apa itu ngaji kitab kuning itu kan karangan manusia. Nah, ngaji itu kan hadis itu. Ya, orang itu orang sombong lah. Ya. Padahal dia yang mencerna hadisnya yang salah. Iya, padahal ya itulah tahu itu hadis, kemudian tahu itu maknanya hadis kan juga harus mempelajari karya-karya ulama gitu ya. Nggak mungkin lah tiba-tiba kok ada hadis kemudian dibaca, oh udah maknanya seperti ini kan nggak mungkin ya Pak Kiai ya. Mungkin. Ini zaman sekarang itu fenomena begitu ya. Makanya zaman sekarang itu kalau kata seorang kiai nyebutkan banyak kasirul khutbah qaulul ulama, banyak pendakwah namun sedikit ulama. Ya sekarang katanya tokoh nasional nasib aja salah kan. Ada lagi yang mengatakan bahwa Nabi itu pernah sesat, nafsir Duha ditanya terjemahan, ya Allah ya kali. Itu bahaya. Kalau mondok aja belum pernah. Nafsir Al-Quran itu tidak semudah itu ya. Bahkan Kanjeng Nabi saja kan nafsir Al-Quran, kata Kanjeng Nabi menafsir Al-Quran dengan nafsunya kita. Ya, itu bukan malah kalah baik, tapi malah jelek. Kenapa? Suruh milih tempatnya di neraka kan. Begitu sangat sangat bahaya kalau kita memahami Al-Quran dengan bukan dengan panduan-panduan dari kitab-kitab yang ada dari ulama. Memang luar biasa sekali saya kira ya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah yang sekarang gitu ya, ini kan rentang waktu dari Rasulullah sudah sangat jauh ya, sudah 15 abad ya, 1500 tahun, maka ya memang sudah tidak mungkin gitu ya menafsirkan Al-Quran, memahami hadis, hanya membacanya saja dan mengartikannya saja. Ini harus ada mutolaah yang luar biasa, dan itu saya kira diwariskan di dalam Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Mungkin sebelum kita akhiri Pak Kiai ya, ada pesan-pesan kepada masyarakat terkait dengan kondisi sekarang di mana informasi sulit untuk difilter, kemudian banyaknya penceramah-penceramah di media sosial yang secara keilmuan belum mumpuni tapi kok sering dijadikan hujah gitu. Mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat. Ya. Saya harapkan ya kepada masyarakat terutama warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kalau kita membuka konten-konten video-video karena sekarang zamannya canggih kan, zaman di media sosial, kita jangan gampang dulu percaya, jangan gampang dulu membagikan ya. Kita harus hati-hati. Tetap yang paling aman adalah kita itu jadi santrinya kiai, derek kiai gitu. Insya Allah ya, tapi kiainya kiai NU gitu ya. Insya Allah kita akan selamat insya Allah. Amin. Itu saja. Udah, oke. Ada yang lain, pesan yang lain? Sudah. Oh, kalau sudah. Saya kira banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dalam pembicaraan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk beragama itu ya ada jalannya gitu, ada panduannya, dan itu ya harus dicari gitu. Cari panduannya yang memang benar-benar sanadnya itu nyambung kepada Rasulullah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Banyak salah dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.